warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Tetap semangat dalam belajarnya. Anak-anak, sebelum belajar kita baca doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Anak-anak, materi kita hari ini adalah tentang perpangkatan bilangan bulat. Nah, ada beberapa tujuan belajar hari ini, yaitu dapat menentukan hasil perpangkatan bilangan bulat positif. 2. Dapat menentukan hasil perpangkatan bilangan bulat negatif. 3. Dapat menentukan hasil perkalian, pembagian, dan perpangkatan bilangan bulat positif maupun negatif melalui sifat-sifatnya. 4. Dapat menentukan KPK dan EPB dari dua bilangan bulat atau lebih. Yang terakhir, dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan KPK dan EPB. Oke anak-anak, mari kita mulai materi kita hari ini. Definisi perpangkatan. Perpangkatan merupakan perkalian berulang untuk bilangan yang sama sebanyak pangkatnya. Perhatikan ini, A dipangkatkan N, berarti perkalian A berulang-ulang perkalian yang sama sebanyak pangkatnya, yaitu sebanyak N faktor. Kita perhatikan sini contohnya, tentukan nilai dari 2 pangkat 5. Jawab 2 pangkat 5 berarti perkalian 2 sebanyak 5 kali. 2 kali 2 4 kali 2 8 kali 2 16 kali 2 32. Berapakah nilai dari min 3 pangkat 4? Jawab min 3 pangkat 4 sama dengan min 3 kali min 3 kali min 3 kali min 3 sebanyak 4 kali. Min kali min plus 9 dikali min 3 min 27 dikalikan min 3 plus 81. Perpangkatan bilangan bulat negatif. Misalkan A dipangkatkan min N, A dipangkatkan negatif N, maka sama dengan diubah menjadi 1 per A pangkat N. Jadi pangkat negatifnya menjadi pangkat positif, asal di sini bilangan dasarnya dirubah ke bentuk pecahan menjadi 1 per A. Bilangan dasarnya A, bilangan pangkatnya negatif dirubah ke positif. Contoh, hitunglah nilai dari 2 pangkat min 5. Terjawab 2 pangkat min 5 diubah menjadi 1 per 2
Jadi kalau 2 itu 1/2, jadi dijadikan bilangan pecahan. Pangkatnya dijadikan jadi positif. Min 5 jadi 5. Nah, ini dihitung. Jadi 1 dipangkatin 5, 2 pangkatin 5. Ya, 1 dipangkat 5 ya 1. 2 pangkat 5 boleh ditulis lagi, 2 pangkat 5 hasilnya 32. Jadi hasilnya 2 pangkat 5 sama dengan 1/32. Yang berikutnya min 3 pangkat min 5. Kita jawab min 3 pangkat min 5 kita rubah menjadi ini, min 3 nya dijadikan pecahan 1/min 3, min 5 nya jadi plus. Lakukan yang sama polanya, jadi ini min 3 pangkat 5. Min 3 pangkat 5 itu berarti perkalian min 3 sebanyak 5 kali berulang-ulang, hasilnya min 243. Jadi hasilnya min 3 pangkat min 5 sama dengan 1/min 243. Kita lanjut. Operasi perpangkatan melalui sifat-sifat perpangkatan. Pertama, perkalian A dipangkatkan N dikali A pangkat N sama nilainya dengan A pangkat N tambah M. Jadi kalau perpangkatan dikalikan dengan bilangan dasarnya sama, maka cukup kalian menambahkan pangkatnya. Syaratnya di sini sama. Kita lihat. Hitunglah 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat min 2. Nah, kita lihat di sini bilangan dasarnya sudah sama, 2 2 2 2. Cukup kita menjumlahkan pangkatnya saja. 2 pangkat 3 tambah 4 diambil 2, 7 diambil 2, 5. 2 pangkat 5 32. Lanjut. Sifat yang kedua, A pangkat N dibagi A pangkat M sama nilainya dengan A pangkat N diambil M. Kita lihat di sini bilangan dasarnya juga sama, bilangan pangkatnya dibagi dengan bilangan pangkat. Nah, pangkatnya cukup diambil saja. Kita lanjut, kita lihat contohnya nih. 3 pangkat 12 dibagi 3 pangkat 9 berapa? Jawab 3 pangkat 12 diambil 9. Jadi kalau dibagi diambil ya, dengan syarat bilangan dasarnya sama. 12 diambil 9 3 pangkat 3 27. Lanjut, kita lihat sifat yang ketiga, bilangan pangkat dipangkatkan ya, jadi ini pangkatnya double. A pangkat N dipangkatkan M, maka sama nilainya dengan A pangkat N dikali M. Jadi kalau di double pangkatnya maka dikalikan. Kita lihat contohnya. 2 pangkat 4 dipangkatkan kembali dengan 2. Jawab ya sama dengan 2 pangkat 4 kali 2. 4 kali 2 8. Ya 2 pangkat 8 itu hasilnya
256. Kemudian yang berikutnya, sifat yang keempat, A dikali B dipangkatkan N sama nilainya dengan A pangkat N dikali B pangkat N. Diurai ya, ini diurai, berarti sama-sama dipangkatkan dengan N. Kita lihat contohnya. Ini ibaratnya A di B ya. 2 pangkat 3 dikali 6 dipangkatin 2 berapa? Kita lihat di sini modelnya di sini ya. A kali B pangkat N. Nah, di sini berarti A nya 2 pangkat 3, B nya 6. Ini 2 pangkat 3 dipangkatin 2 ya, di sini 2 pangkat 3 dipangkatin 2, berarti masuk ke sifat yang ketiga. Nah, ini pangkat dipangkatkan, berarti dikali 6 pangkat 2, 6 pangkat 2. Jadi 3 kali 2 6, 6 nya dirubah 2 kali 3, 2 kali 3, 2 kali 3 ini 6, berarti diurai lagi 2 pangkat 2, 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Kita lihat di sini bilangan dasar yang sama dijumlahkan 2, ini 2, ini 6 pangkatnya ini 2, berarti 6 tambah 2. Yang enggak sama tetap. Jadi 2 pangkat 6 dikali 3 pangkat 2. Ini boleh dihitung 2 pangkat 8 nya berapa dikali 3 pangkat 2 berapa, boleh dihitung atau boleh sampai sini saja. Kita lanjut. 12 pangkat 4 dikali 8 pangkat min 5 dibagi 4 pangkat 3 dikali 6 pangkat 4. Ini agak ribet, ini agak susah, tapi bisa dikerjakan ya. Kita jawab 12 itu kita rubah, 12 itu berubah menjadi 4 kali 3. 4 kali 3 itu 4 nya kan 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 kali 3 ini 2 pangkat 2, 4 kali 3 ini 12 nih. Nah, dipangkatin 4, 8 nya dirubah 2 pangkat 3 pangkat 5 min 5 yang ini 4 nya dirubah 2 pangkat 2, 6 nya dirubah 2 kali 3 pangkat 4. Kita kerjakan, ini 2 pangkat 2, di sini pangkat 4, berarti pangkatnya 2 kali 4 dikali 3 pangkat 4. Ini juga double pangkatnya ya, berarti 3 kali min 5. Ini juga sama 2 kali 3. Nah, ini diurai 2 pangkat 4 3 pangkat 4. Nah, sekarang kita tinggal melihat bilangan dasar yang sama. Kalau perkalian ditambah, kalau pembagian diambil. Saat ini dihitung dulu 2 kali 4 8, ini min 15, ini tetap, ini 2 kali 3 6, ini 4 ya, ini udah langsung ditambah ini 6 karena perkalian 6 tambah 4
6 tambah 4 ini tetap 3 pangkat 4. Nah, ini bilangan dasar sama nih 2, ini 2 berarti 8 diambil 15 ya. 8 diambil 15, diambil 10 dari mana? 10 di sini. 6 tambah 4 kan 10, karena di sini pembagian maka diambil. Kemudian sini 3 pangkat 4, di sini pembagian dengan sini dengan 3 pangkat 4 maka pangkatnya diambil 4 diambil 4. Ini kita hitung, jadi 2 pangkat min 17 kali 3 pangkat 0, 3 pangkat 0. Nah 3 pangkat 0 itu 1. 2 pangkat min 17 karena di sini pangkatnya negatif, kita rubah ke positif, kita ubah ke pecahan 2 nya 1/2 jadi negatif, jadi positif. Jadi 1/2 pangkat 17 ya, boleh sampai sini dikali 1 ya tetap. Kita lanjut, menentukan KPK dan EPB dengan pohon faktor atau faktor prima ya. Kita lihat sini, tentukan KPK dan EPB dari 6, 8 dan 40. Kita jawab dengan pohon faktor itu 6 berarti 2 kali 3, 8 itu 2 pangkat 3, 40 itu 8 kali 5, 8 nya itu 2 pangkat 3 kali 5. KPK, kita milih KPK, diambil faktor yang sama pangkat terbesar dan faktor yang beda juga. Jadi kalau KPK faktor yang sama pangkat terbesar, berarti faktor yang sama berarti ini di yang terbesar berarti 2 pangkat 3 yang samanya, pilih salah satu. Yang tidak sama berarti 3 sama 5, ini 2 pangkat 3, 3, 5, 120. EPB diambil faktor yang sama saja pangkatnya, kita kecil yang ini aja nih, diambil yang sama aja tapi yang pangkatnya yang ini 2. Jadi KPK nya 120, EPB nya 2. Berikutnya contoh yang kedua, tentukan EPB dari 24, 72, 84. Nah ini pohon faktornya, bagi 2 dapat 12, bagi 2 dapat 6, bagi 2 dapat 3. 2 ini 2 pangkat 3 kali 3 ini sama dia, bisa ya kalian ya. Bagi 2 36, bagi 2 18, bagi 2 9, bagi 3 ya, ini 2 pangkat 3, 3 pangkat 2 dapat 4, bagi 2 42, bagi 2 21. Ini bagi 3, jangan bagi 2 ya, nggak bisa. Bagi 3 dapat 7, 2 pangkat 2, 3 kali 7. EPB dipilih bilangan faktor yang sama pangkat yang terkecil, berarti ini 2 pangkat 3, 2 pangkat 3, 2 pangkat 2. Kita ambil yang ini yang sama, 3, 3, 3, berarti yang dipilih salah satu, kita ambil yang ini atau yang ini sama. EPB nya 2 pangkat 2, ini 12. Kemudian menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan KPK dan EPB. Ketika Pak Ahmad memiliki 5 buah jeruk, 3 buah apel, dan 40 buah mangga. Pak Ahmad akan membungkus buah sama banyaknya dalam kantong plastik. Berapa jumlah kantong plastik yang diperlukan?
berapa banyak masing-masing buah dalam kantong plastik itu. Kita jawab permasalahan itu kita jawab dengan FPB. Di 50 2 kali 5 pangkat 2, ini pohon faktornya. 30 2 kali 3 kali 5, 40, ini 2 pangkat 3 kali 5. FPB kita lihat faktor yang sama, berarti ini 2 kita ambil 2 sama 5, 10. Jadi jumlah kantong plastik sebanyak 10. Kemudian berapa banyak masing-masing buah dalam kantong plastik itu? Ya, karena jeruk ada 50 bagi 10, 5. Apel 30 dibagi 10, 3. Mangga 40 bagi 10 dapat 4. Oke anak-anak, sampai sini pelajaran kita hari ini. Semoga kalian dapat memahaminya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.